Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriana Nabila dengan NIM 210760111. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan materi gaya kepemimpinan. Pengertian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai salah satu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuan dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang ini demikian sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Nystrom. Keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacukan oleh bawahannya tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. Menurut Tipjo, tahun 2006, gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku atau kata dan tindakan-tindakan seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain atau bawahannya. Berikutnya ada jenis-jenis kepemimpinan. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2009, karya Edi Sutrisno, dijelaskan bahwa ada 10 jenis gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama gaya persuasif. Gaya persuasif ini adalah gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan dan mengunggah perasaan atau pikiran bawahannya melalui dengan bujukan. Yang kedua yaitu ada gaya represif. Gaya represif, di mana gaya represif ini yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan atau ancaman sehingga bawahannya menjadi merasa ketakutan. Yang ketiga yaitu ada gaya partisipatif. Gaya partisipatif ini adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan dengan cara memberikan kesepakatan kepada bawahannya untuk ikut secara aktif, baik mental, spiritual, fisik, maupun material dalam organisasi. Yang keempat ada gaya inovatif, di mana gaya inovatif ini adalah gaya kepemimpinan yang selalu berusaha untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan dalam organisasi. Pembaruan tersebut biasanya berhubungan dengan produk organisasi. Yang kelima ada gaya investigatif. Gaya investigatif ini adalah gaya kepemimpinan yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya. Gaya kepemimpinan seperti ini menyebabkan kreativitas, inovatif, dan inisiatif dari bawahannya menjadi kurang berkembang karena merasa takut melakukan kesalahan. Yang keenam ada gaya inspektif. Gaya inspektif ini adalah gaya pemimpin yang suka melakukan acara-acara dengan sifat protokoler. Gaya kepemimpinan jenis ini menuntut penghormatan ke bawahan atau pemimpin yang senang apabila dihormati oleh bawahannya. Yang ketujuh ada gaya inovatif. Yang ketujuh ada gaya motivatif. Gaya motivatif ini adalah gaya yang dapat menyampaikan informasi mengenai ide-ide, program-program atau pijakan-pijakan yang akan dilakukannya. Komunikasi yang baik tersebut biasanya segala ide, program, serta kebijakan yang dipahami oleh bawahannya sehingga bawahannya bersedia untuk merealisasikan semua ide, program, serta kebijakan yang telah ia tetapkan sebagai pemimpin. Yang kedelapan yaitu ada gaya naratif, di mana gaya naratif ini adalah gaya pemimpin yang banyak bicara namun minim untuk melakukan tindakannya. Yang kesembilan ada gaya edukatif. Gaya edukatif ini gaya pemimpin yang suka melakukan pengembangan terhadap bawahannya dengan cara memberikan pendidikan atau pelatihan. Adanya pendidikan dan pelatihan ini membuat wawasan dan pengalaman bawahannya menjadi lebih berkembang. Yang kesepuluh ada gaya retrogresif. Gaya retrogresif ini adalah gaya pemimpin yang tidak suka melihat bawahannya maju apalagi lebih dari dirinya. Oleh sebab itu, pemimpin yang memiliki gaya ini selalu menghalangi bawahannya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, adakah gaya kepemimpinan yang terbaik? Sebagai individu yang memiliki beragam karakter, kepemimpinan juga dapat dibedakan menjadi beberapa gaya yang umumnya. Dengan mengetahui gaya-gaya kepemimpinan tersebut, kita mampu memanfaatkan gaya kepemimpinan ini yang paling cocok untuk kita apa. Yang pertama yaitu ada gaya demokratis. Gaya demokratis ini
memungkinkan bawahan untuk menyampaikan semua masukan dari pemimpin, meskipun pada akhirnya pemimpinlah yang akan mengambil keputusan. Karena bawahan hanya memiliki pengaruh dalam menentukan arah di mana masa depan tim. Mereka mampu mempersiapkan peran yang akan mereka ambil jika dipromosikan menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan otokrasi. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya antagonis yang menggunakan gaya demokratis. Dalam gaya ini, pemimpin tidak harus mempertimbangkan masukan dari bawahan. Pemimpin pribadi hanya memberikan masukan dari dirinya sendiri dan harus dilakukan oleh bawahannya. Dengan tim yang menggunakan gaya ini cenderung dapat kehilangan anggota dari kesempatan yang berbagi. Yang ketiga ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini selain memberi tugas harian kepada bawahannya, ia juga mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan dengan memberikan tugas-tugas tambahan. Mungkin juga tidak memberi tugas tambahan, tetapi juga meningkatkan kesulitan dari berbagai tes-tes selanjutnya. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk tim yang selalu ingin berkembang. Namun bagi bawahan yang tidak mampu mengikuti lajunya perkembangan tim, dia bisa dieliminasi. Yang keempat ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan ini umumnya mengutamakan sistem reward kepada operasionalnya. Pemimpin yang menyampaikan tujuan kepada anggota tim, jika mencapai target maka ia akan mendapatkan hadiah tambahan. Jika target tidak terpenuhi maka dia akan mendapatkan konsekuensinya. Penghargaan insentif dapat digunakan sebagai pedoman tindakan atau motivasi di dalam tim yang memprioritaskan pencapaian tujuan kuantitas. Yang kelima ada gaya kepemimpinan pelatih. Pemimpin ini berfokus untuk mengenali dan mengasah kekuatan individu dari setiap anggotanya. Seperti seorang instruktur olahraga, gaya ini menekankan pertumbuhan dan keberhasilan setiap anggota. Pemimpin tidak menuntut anggota untuk menekankan kemampuan dan tujuan yang sama. Dalam jangka panjang, pemimpin bertujuan untuk membangun tim yang kuat dengan merangkul keterampilan unik-unik para anggota untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang kelima ada kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini cenderung mengikuti hukum, bahkan tradisi organisasi secara kaku. Kepemimpinan ini juga terbentuk karena kondisi yang dirasakan stabil dalam tim dan kondisi harus dipertahankan. Masukan dari anggota tim hanya bisa diterima jika sesuai dengan kebiasaan yang ada. Proposal yang baru akan sulit diterima atau sulit diuji karena belum adanya teruji dan hanya akan membawa kerugian. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.